Ketika itu Singke sedang berkultivasi dan masuk ke alam lain. Ya, jika kalian udah nonton season pertamanya pasti tahu alam apa ini. Di sini terdapat sebuah ruangan yang dihiasi beberapa patung naga. Penuh dengan rasa penasaran, Singke terus melangkah maju. Kemudian tak sengaja ia melihat 3 tangkai bunga yang kala itu terbakar. Seketika Singke tersadar kembali sebab di luar ayahnya berteriak menyebut namanya. Ayahnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting, di mana paman patriark ingin bertemu dengannya. Sementara di kediaman keluarga Anyu, ada patriark Liang Yu. Dirinya merasa gimana gitu setelah tahu Singhe berhasil merekrut praktisi-praktisi hebat. Tentunya patriark Liang bertanya-tanya bagaimana caranya keluarga King Yu memiliki kemampuan yang begitu hebat, sehingga para praktisi ingin bergabung dengan keluarganya. Ya, menurut bawahan dari keluarga Anyu, hal tersebut tidak luput dari bantuan Tuan Putri. Siapa lagi kalau bukan Yuning. Kita tahu selama Yuning berada di ruang lingkup keluarga King Yu, keluarga Anyu tak bisa berbuat apa-apa lagi, selain hanya bisa gigit jari. Nah, di sela-sela kekhawatiran yang begitu tinggi itulah, datanglah seorang pelayan sembari berbisik bahwasanya ia memiliki sebuah rencana brilian. Rencana apa itu? Ya, ikuti terus ceritanya. Nanti kalian akan mengetahuinya. Di akhir kalimat, bisikan pelayan tersebut membuat Patriark Liang tertawa sejadi-jadinya. Singkatnya, Singhe memenuhi panggilan paman patriark. Singhe menanyakan tujuan paman memanggilnya. Yakni paman, khususnya keluarga King Yu mendapatkan sebuah undangan dari keluarga Anyu. Di mana saat ini keluarga King Yu masih berada di bawah naungan keluarga Anyu coy. Alias berafiliasi. Bukan keluarga King Yu saja, masih banyak keluarga lainnya yang sama derajatnya dengan keluarga King Yu. Jadi keluarga Anyu meminta setiap keluarga atau klan mengirim beberapa orang untuk membahas mengenai bisnis. Dan kabarnya lagi, keluarga Anyu juga mengundang utusan khusus dari dinasti Ilahi. Maka jika tidak ikut berpartisipasi, nah baru sampai kalimat tersebut Singhe memotong ucapan paman patriark. Ya, Singhe mengatakan jika berpartisipasi maka monopoli bisnis akan dikuasai sepenuhnya oleh keluarga Anyu. Hal ini jelas sebuah jebakan. Nah, jadi inilah rencana yang dibisikkan oleh pelayan kepada patriark sebelumnya coy. Ya, paman patriark tidak ada pilihan lain selain datang sendirian ke sana. Sebab jika keluarga King Yu tidak hadir, maka masalah akan lebih besar datang ke keluarga mereka. Paman juga berpesan jika nantinya terjadi sesuatu atau hal paling buruk, paman tidak kembali lagi, maka klan ini akan diserahkan seutuhnya kepada ayah juga Singke. Mendengar itu lantas saja Singhe hatinya tergerak untuk ikut bersama paman patriark. Karena Singhe menyadari cepat atau lambatnya klan ini pasti akan bertarung melawan klan atau keluarga Anyu. Rencananya Singhe akan membawa Yuning juga Baiya. Baiya adalah nama dari serigala putih coy. Meski terlihat imut, serigala tersebut memiliki kemampuan di atas rata-rata. Ayah Singhe juga ingin ikut coy, namun paman patriark menyuruhnya untuk tetap tinggal di sini. Untuk sementara ayahnya Singhe disuruh berjaga di klan ini dulu. Singkatnya, saat di kamar, seperti biasa Singhe melakukan kultivasi, di mana Singhe lagi-lagi masuk ke alam berbeza, yakni pilar bintang. Di sini ada juga ikan koi biru yang menghiasi. Nah, tanpa sepengetahuan Singhe, Sangguan, si wanita tercantik di abad ini hadir di sisi Singhe yang kala itu masih berfokus akan kultivasinya. Sangguan sadar bahwa Singhe lah yang menyelamatkan nyawanya dari segel. Di mana giok ikan koi biru yang ada di tangan Singhe, sebuah benda peninggalan dari Sangguan. Dengan itu juga tanpa Singhe sadari ia telah melepaskan segel yang membelenggu Sangguan coy.
Alasan kenapa Seng He mampu mengendalikan giok tersebut? Ya, pertanyaan itu langsung berpusat terhadap silsilah keturunan Seng He, coy. Dan kalimat terakhir Sang Guan, apakah kelak Seng He bisa memenuhi angannya? Tujuan Sang Guan masih belum dijelaskan secara pasti, coy. Sebab dirinya kedapatan Yuning sedang bersama Seng He. Lantas saja membuat otaknya traveling. Ya, Yuning mengira Sang Guan adalah orang jahat. Dan mari kita katakan bersama-sama, sehingga terjadilah. 好强，根本无法对抗。 Rupanya kekuatan Yuning tak ada apa-apanya. Bahkan Yuning mengakui wanita ini lebih kuat darinya, sehingga ia memanggil Baiya untuk menyerang wanita ini. Bukannya menyerang, Baiya malahan bermanja-manja dengannya. Hal tersebut menuai sebuah pertanyaan. Kok bisa-bisanya Baiya seperti ini? Baiya yang sangar seketika menjadi bucin. 白牙，你叛变了！ Nah, karena tidak ingin menimbulkan masalah lebih besar, Sang Guan akhirnya memilih pergi secepat kilat. Alhasil Yuning sekali lagi terkesima setelah melihat kecepatan yang diperagakan oleh wanita ini. Bahkan ayahnya yang dikenal seorang yang kuat, yakni berada di tingkatan 8, kecepatannya masih belum bisa menyamai kecepatan yang dilakukan oleh Sang Guan ini, coy. Kemudian Yuning mencek keadaan Seng He yang kala itu terdiam di atas ranjangnya. Penuh dengan kasih sayang, Yuning memberanikan diri untuk mengelus kening Seng He. Nah, kejadian itu membuat Seng He terbangun. Lantas ia terkejut kenapa Tuan Putri tiba-tiba membelainya. Dan satu, Seng He juga menanyakan kenapa dinding hancur. Nah, disinilah Yuning menceritakan sedetail-detailnya bahwa sebelumnya ada wanita misterius masuk ke kamar ini. Yuning menganggap orang tersebut ingin berniat buruk terhadap Seng He, sehingga dengan seluruh kekuatannya ia mencoba melawan. Namun percuma, wanita tersebut sangatlah kuat, bahkan Baiya tak ada gerakan sedikit pun saat berhadapan dengannya. Selain itu, Yuning juga mengatakan ciri-ciri wanita tadi, yakni menggunakan cadar di wajahnya. Nah, hal itu membuat Seng He sangat yakin bahwa wanita yang disebutkan oleh Yuning ialah Sang Guan. Sampai sini Seng He pun menceritakan bahwa pada sejatinya Seng He tidak mengenal secara jelas asal-usulnya. Ya, saat di Sungai Kui Biru, kala itu ia memberikan giok dan juga serigala putih. Ya, dialah Baiya. By the way, Baiya hewan milik Sang Guan, coy. Nah, alasan tersebutlah kenapa Baiya tadi tidak menyerangnya. Melainkan Baiya bermanja-manja seakan-akan melepaskan kerinduannya. Nah, di sisi lain Seng He juga bertanya-tanya. Pasti ada tujuan tersendiri kenapa Sang Guan datang ke sini. Tapi apa? Entahlah. Sampai sini Seng He belum menemukan jawabannya. Kemudian Seng He meminta Yuning untuk menemaninya saat pertemuan klan. Penuh dengan cinta, Yuning akan selalu ada untuk Seng He. Ditambah lagi jika ada Yuning, Patriark Liang Yu dan keluarga Anyu tidak berani semena-mena. Sebab Yuning adalah putri dari kerajaan. Nah, di sini karena Seng He bersikap dingin, Yuning malah kesal lalu menghampirinya. Dan kemesraan pun terjadi. 从什么时候开始，对面的人可是郡主？ 我才不要！ Dan tibalah hari di mana hari pertemuan para klan. Ya, para tamu kehormatan pun bertanya-tanya, kenapa pertemuan ini terlalu dini? Sebab berkaca pada pertemuan sebelumnya, selalu diadakan pada musim gugur. Ya, mereka pun menerka-nerka, pasti ada alasan terselubung di balik ini semua. Sebab sebelumnya klan Anyu telah dilumpuhkan oleh klan Kangyu. Tentunya keluarga Anyu masih menyimpan rasa dendam terhadap keluarga atau klan Kangyu, coy. Lantas, kenapa keluarga Anyu tidak berkutik terhadap keluarga Kangyu? Dikarenakan di keluarga Kangyu terdapat seorang pemuda nan berbakat yang bernama Seng He. Ditambah lagi di balik itu semua, keluarga Anyu selalu didampingi oleh Tuan Putri Yuning dari Istana Raja Kota Utara. Ya, Tuan Putri juga membantu Seng He menemukan praktisi-praktisi atau master untuk bersekutu dengannya. Tak lama kemudian Liang Yu pun hadir bersama Hong Duan. Hong Duan adalah seorang komandan terlarang Kekaisaran Ilahi, di mana kekaisaran masih di bawah naungan dari dinasti Zhou yang totalnya ada 6 pasukan. Di antaranya ada pasukan pertahanan negara, pasukan Bukit Biru, pasukan Api Crimson, 分别是龙香军、神禁军、护国军、黑旗军。 pasukan naga, dan pasukan lainnya adalah tangan kanan dari dinasti Zhou.
yang mengatur wewenang di sana, sementara 4 sisanya menjaga perbatasan dinasti. Ya, meski pada dasarnya Hongduan adalah salah satu yang tidak diunggulkan di dinasti Zhou, namun tetap jangan remehkannya. Hongduan memiliki keterampilan yang begitu ciamik, coy. Kemudian Liang Yu mengatakan kepada Hongduan bahwa dirinya sudah memberitahu semua afiliasi keluarga Anyu untuk hadir di sini. Mendengar itu Hongduan sangat senang. Ya, kelak Hongduan akan mengabarkan kepada jenderal dinasti atas kinerja Liang Yu. Dan Liang Yu juga diiming-imingi sebuah hadiah. Namun Liang Yu sedikit khawatir, sebab keluarga Kang Yu belum juga memperlihatkan batang hidung mereka. Dengan itu juga Liang Yu bersumpah, meski mereka bersembunyi, dirinya akan tetap melakukan cara untuk membunuh semua keluarga Kang Yu dari muka bumi ini. Kemudian Liang Yu mengabsen siapa-siapa saja yang telah hadir. Ada keluarga Molan, 墨兰世家在， keluarga Hiying, 黑鹰世家在， dan keluarga Luyin. 罗音世家在。 Hanya keluarga Kang Yu yang belum hadir. 这是怎么回事？青羽世家人呢？ Nah, sementara ketua keluarga Mulan, hatinya semakin bertanya-tanya, kenapa Liang Yu membawa Hongduan sebagai moderator di pertemuan ini? Entahlah. Sementara Hongduan merasa tidak terima karena salah satu keluarga tidak hadir, yakni keluarga Kang Yu. Padahal sebelumnya sudah diberitahukan kepada semua afiliasi bahwa hari ini adalah hari pertemuan keluarga. Di sini dengan sifat sangkuni, Liang Yu mencoba mengompori Hongduan bahwa keluarga Kang Yu berasal dari kota Lanli yang jaraknya cukup jauh dengan kota mereka pijak saat ini. Nah, kompornya ialah keluarga Kang Yu selalu bertindak semena-mena. Bahkan keluarga Anyu tak berdaya dengan mereka. Ya, alasan tersebut karena ada satu pemuda yang bernama Seng He. Sepertinya ia disukai oleh Tuan Putri Yuning. Nah, alasan itulah yang menguatkan bahwa keluarga Anyu tak berkutik sedikit pun dengan keluarga mereka. Namun Hongduan tidak takut sedikit pun dengan kerajaan, sebab dirinya juga sangat tinggi derajatnya. Nah, melihat gerak-gerik yang diperagakan oleh Hongduan, di benak Liang Yu tersimpan rencana untuk meminjam tangan mereka untuk menghabisi semua umat keluarga Kang Yu dari muka bumi. 一个小小的青羽世家居然敢如此嚣张！我正好借刀杀人，而神禁军在北疆的地位极其尴尬，把那小子抓来碎尸万段。带500兵马去把青羽世家的家主给我押过来。 Saat di puncak amar Hongduan, kemudian hadirlah Seng He, Patriark, Tuan Putri, dan praktisi master. Ya, kedatangan mereka membuat keluarga lainnya merasa takjub. Sebab di belakangnya ada praktisi-praktisi terkenal. Ya, mereka akan menantikan sebuah mahakarya yang akan tersaji setelah ini. Begitupun dengan Hongduan, dirinya merasa gimana gitu, karena telah melihat kedatangan Seng He yang sok jago. Karena hanya ada dukungan dari Tuan Putri, jangan harap dirinya takut dengannya. 这些人是青羽世家的。是的，洪统领。若是青羽世家要挑战安岳世家， Karena semuanya sudah terkumpul, akhirnya Hongduan pun yang bertindak sebagai moderator akan mengumumkan sebuah berita penting. Ya, akhir-akhir ini, dinasti ilahi sedang kekurangan personel. Rencananya ingin membangun kanal dari ibu kota ke kota Tianzong. Jadi dengan itu dinasti memerlukan setiap klan yang menyediakan 100 orang terkuat untuk dikirim ke sana. Berita ini tentunya membuat semua orang terkejut. Sebab yang dibutuhkan 100 orang terkuat. Andai saja 1000 pribumi, mereka menyanggupi saja. Ini malahan bibit terbaik yang akan direkrut. Ditambah lagi jika sudah pergi ke sana, harapan untuk pulang peluangnya sangat kecil. Ya, andai pun bisa pulang coy, orang tersebut akan dipenuhi luka di sekujur tubuh. Sementara Liang Yu mulai menaruh senyuman jahatnya. Sebab keluarga Kang Yu jumlahnya hanya tinggal puluhan. Pasti di benak ada sebuah angan untuk menolak. Ya, lantas bagaimanakah mereka menanggulangi permasalahan ini? Andai saja meminta bantuan dari kerajaan kota, sepertinya itu masih belum cukup untuk mengalahkan para dinasti ini coy. Ya, Hongduan pun juga mengatakan, jika ada yang menolak, maka konsekuensinya sebuah kematian atau bahasa kasarnya akan dibunuh.